Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Yang pertama, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan yang lumayan. Rupanya perjalanan hari ini sama seperti ke Banda Aceh. 3 jam kurang lebih. Qadarullah ada kecelakaan di tol sehingga dalam waktu 3 jam baru tiba tadi. Alhamdulillah. Yang kedua, jazakumullahu khairan wa syukran jazila atas kesetiaan antum dalam menunggu, dan mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala membalas antum dengan syurga di sisinya, dan mudah-mudahan kesabaran antum menjadi sebab para malaikat nantinya mengatakan udkhulul jannata bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Masuklah kalian ke dalam syurga karena kesabaran kalian, dan syurga adalah sebaik-baik tempat untuk kalian. Dan mudah-mudahan jamaah sekalian termasuk dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya isbiru hatta talqauni 'alal haudh. Bersabarlah kalian di dunia ini sehingga kalian bertemu denganku di dalam telagaku di padang mahsyar kelak. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala menjadikan kita dari hamba-hamba yang Ia firmankan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Muadz bin Jabal radhiyallahu an. Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fiyya. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Mereka saling kaji, saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Dan mudah-mudahan kita semua juga termasuk dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sab'atun yadhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang kelak akan dinaungi oleh Allah Jalla wa Ala di bawah naungannya pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya pada hari kiamat nanti. Di antara mereka adalah rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi. Adalah mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karenanya. Dan ana yakin tiada yang membuat jamaah sekalian bersabar menunggu kedatangan ana kecuali karena harapan untuk dapat mendengarkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW serta petua ulama Islam yang akan disampaikan. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, berikut ini Al-Imam Ibnul Qayyim masuk ke kajian kitab atau langsung sesi tanya jawab karena sudah terlambat. Gimana Bapak Ibu? Materi dikit ya, setelah itu silahkan kalau ada pertanyaan dituliskan di kertas. Baik, berikut ini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan setelah sebelumnya menerangkan kepada kita tentang penciptaan Adam. Kata beliau, halu iblis ma'a Adam. Keadaan iblis bersama Adam alaihi salam, bapaknya manusia. Sebagaimana iblis adalah bapaknya jin. Para ulama mengatakan Adam abul bashar, bapaknya manusia. Dan dari keturunan Adam ada yang muslim dan ada yang kafir. Iblis adalah bapaknya jin, dan jin ada yang muslim dan ada yang kafir. Kata beliau, wa ta'ammal kaifa kataba subhanahu 'udhra Adam qabla hubutihi ila al-ardh wa nabbaha al-malaikata 'ala fadlihi wa syarafihi wa nawwaha bismihi qabla ijadihi biqawli inni ja'inun fil ardi khalifah. Dan perhatikanlah olehmu bagaimana setelah beliau menerangkan kepada kita keutamaan Adam sebelumnya ya, di 10 poin kurang lebih. Kata beliau, dan perhatikanlah bagaimana Allah Jalla wa Ala menuliskan udhurnya Adam sebelum Adam itu diturunkan ke bumi. Allah Jalla wa Ala juga menjelaskan kepada para malaikat akan keutamaan Nabi Adam dan kemuliaannya. Kemudian menyebutkan namanya sebelum Allah menciptakan Nabi Adam itu. Di mana Allah Jalla wa Ala mengatakan inni ja'inun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan seseorang yang akan khalifah, berkuasa di muka bumi. Padahal Nabi Adam alaihi salam berada awalnya di mana?
di dalam syurga. Kapan beliau berada di bumi? Setelah beliau melanggar apa yang telah beliau langgar dengan takdir Allah Jalla wa Ala di dalam syurga, kemudian diturunkan ke bumi. Sehingga kata beliau, wa ta'ammal kaifa wasama bil khilafah wa tilka wilayatun lahu qabla wujudih. Maka cermatilah bagaimana Allah Jalla wa Ala menyebutkan Nabi Adam akan menjadi khalifah di bumi sebelum Nabi Adam itu sendiri ada. Dan bagaimana Allah Jalla wa Ala menyebutkan bahwa dirinya telah memberikan uzur kepadanya sebelum Nabi Adam itu diturunkan ke bumi. Dengan Allah katakan fil ard, di muka bumi. Padahal sebelumnya beliau berada di syurga. Dan ini telah Allah firmankan sebelum Nabi Adam diciptakan. Maka beliau mengatakan wal muhibbu yuqimu uzral mahbub qabla jinayati. Karena memang pencinta itu dia akan memberikan uzur kepada yang ia cintai sebelum yang ia cintai itu melakukan pelanggarannya. Ini. Allah Jalla wa Ala adalah Al-Ghaffar, At-Tawwab. Sebelum hambanya melakukan kesalahan, Allah telah mengatakan dirinya Ghaffar, Maha Pengampun. Nah. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, bagaimana Allah Jalla wa Ala memberikan sang pencipta, mencipta hambanya, mencintai hambanya. Karena Allah Jalla wa Ala memiliki sifat mencintai dan dicintai. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai hamba-hambanya yang beriman. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala sendiri dicintai oleh hamba-hambanya yang beriman. Wal muhibbu, dan pencinta yang hakiki, yang sesungguhnya, dia akan memberikan uzur kepada yang ia cintai sebelum yang ia cintai itu melakukan pelanggaran. Dapat nih faedah luar biasa ya. Namun ini bukan angin segar ya untuk melanggar aturan yang kita cintai. Nah, dan tiada yang lebih kita cintai daripada Allah Jalla wa'ala. Dan sejatinya demikian ya, seorang suami yang mencintai istrinya, dia akan memaafkan istrinya sebelum istrinya melakukan kesalahan. Apalagi tatkala istrinya telah melakukan kesalahan dan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Demikian juga sebaliknya, seorang istri kepada suaminya, kedua orang tua kepada anak-anaknya, dan anak-anak kepada kedua orang tua mereka. Apalagi antara Allah Jalla wa'ala dan kita, dan tidak ada yang lebih penyayang daripada Allah Jalla wa'ala. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihah. Sesungguhnya aku zat yang maha memberikan ampunan bagi siapa saja yang beriman, bertaubat dan beramal saleh. Bahkan Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam akhir-akhir surat Al-Furqan ketika Allah Jalla wa Ala menjelaskan sifat ibadur rahman. Ketika Allah menyebutkan mereka yang pernah berbuat syirik, membunuh dan berzina, kemudian Allah ancam dengan azab yang kekal dan berlipat ganda, maka Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu tawwabar rahima. Kecuali mereka yang bertaubat, beriman dan memperbanyak amal saleh, maka mereka adalah orang-orang yang kami gantikan kejelekan mereka dengan kebaikan. Di antara satu dari dua penafsiran ulama tafsir terhadap ayat ini adalah dosa-dosa yang mereka lakukan sebelum bertobat, kemudian setelah mereka bertobat diubah oleh Allah yang tadinya berbentuk dosa menjadi berbentuk ibadah, kebaikan. Jadi betapa besarnya ya rahmat dan ampunan Allah Jalla wa Ala kepada hamba-hambanya. Falamma sawwaruhu ala babil jannah 40 sanah. Dan tatkala Allah Jalla wa Ala menciptakan Adam di pintu surga selama 40 tahun, ini hadis tidak sahih yang beliau sebutkan, namun yang sahih adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu di dalam Sahihul Bukhari. Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah menciptakan Adam di dalam surga ma syaa an yakhluq, dengan waktu yang Allah kehendaki, tanpa ada penyebutan batasan waktu 40 tahun kurang ataukah lebih. Adapun penyebutan 40 tahun ini di luar Bukhari dan Muslim, dan hadisnya dhaif wallahu taala a'lam bisawab, wal ilmu indallah. Dan termasuk yang mendhaifkannya adalah Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan li'anna da'bal muhib al-wuquf ala babil habib, karena yang namanya pencinta sejati itu dia akan selalu membimbing yang ia cintai. Warama bihi fi tariqi dhul, dan sebelum Allah Jalla wa Ala mengangkat dan memuliakan Adam, dengan Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepadanya, Nabi Adam diingatkan terlebih dahulu tentang kehinaan dan kerendahannya, di mana Allah berfirman lam yakun syai'a. Itu firman Allah di dalam surat Al-Insan.
Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Yang menunjukkan bahwa manusia ini sesempurna apapun penciptaan mereka, pada hakikatnya sebelumnya mereka adalah sesuatu yang belum pernah ada. Nah, setelah Allah ingatkan Nabi Adam demikian, kata Imam Ibn Qayyim, tujuannya li'alla yu'jab yawma usjudu, agar Nabi Adam tidak ujub tatkala Allah memerintahkan para malaikat sujud kepadanya. Ini menerangkan kepada kita jamaah dimuliakan Allah, di antara tips agar kita tidak mudah jatuh ke dalam sombong dan ujub adalah agar kita mengingat kehinaan dan kerendahan kita. Bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala mimma immahin, dari air sperma yang hina. Maka kata Imam Al-Ghazali, bagaimana seseorang itu berjalan dengan kesombongan sementara dia berjalan sambil membawa kotoran yang najis. Ini bahasa yang luar biasa dari sebagian ulama. Sungguh aneh sebagian orang berjalan dengan kesombongan padahal dia berjalan dengan membawa kotoran yang najis di dalam perutnya. Nah, kenapa harus sombong? Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat. Kemudian Imam Ibn Qayyim mengatakan, wa kana iblis. Kita bacakan dulu, nanti akan ana simpulkan dari uraian Imam Ibn Qayyim ini. Kata beliau, wa kana iblisu yamurru ala jasadihi fayu'jabu minhu wa yaqulu li amrin qad khuliqta thumma yadkhulu min fihi wa yakhruju min duburihi wa yaqulu la in sullitu alayka la uhlikannak wa la in sullitu alayya la a'siyannak wa lam ya'lam anna halakahu ala yadi. Ketika iblis melihat penciptaan Adam, dan iblis telah Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan Adam, dan ini yang disebut oleh Allah Jalla wa'ala di dalam beberapa ayat dari Al-Quranul Karim, seperti firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Hijr, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum, dan jin iblis telah kami ciptakan sebelum Adam dari api yang melahap-lahap. Maka iblis mengatakan, untuk apa engkau diciptakan? Kemudian iblis masuk dari minfi, dari mulutnya Adam hingga keluar dari duburnya. Ini juga hadis di luar Bukhari dan Muslim. Adapun di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tidak ada penyebutan dia masuk ke dalam tubuh Nabi Adam. Hanya saja disebutkan iblis melihat bahwa Adam, manusia ini secara umum memiliki jauf. Allah ciptakan nafsu di dalam tubuh mereka. Maka dia mengetahui bahwa manusia ini lani yatamalak. Mereka tidak mampu menahan diri mereka untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Ada juga yang mengatakan maksudnya tidak mampu menahan diri mereka dari was-wasnya syaitan dan bala tentaranya. Ini tentunya sifat manusia secara umum, secara jenisnya. Wa illa secara individu manusia ada di antara mereka yang lebih mulia daripada para malaikat, yaitu para nabi dan para rasul. Karena para ulama mengatakan salihul mu'minin, kaum mukminin yang saleh itu lebih afdal daripada para malaikat. Kenapa demikian? Karena para malaikat mereka melakukan ketaatan dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah karena mereka memang tidak punya hawa nafsu. Sementara manusia memiliki hawa nafsu. Nah, namun secara umum sifat manusia, karena mereka punya syahwat, syaitan mengatakan, iblis mengatakan saat itu mereka tidak akan mampu menahan diri mereka. Sehingga iblis berkata, seandainya aku punya kuasa maka aku akan membinasakanmu. Dan seandainya engkau diperintahkan, aku diperintahkan untuk mentaatimu, maka aku tidak akan mentaatimu, kata iblis. Walam ya'lam anna halakahu ala yadih. Kata Imam Ibn Qayyim, iblis yang sombong ini tidak sadar justru dia binasa sebab Nabi Adam. Tatkala dia enggan sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah Jalla wa'ala, maka yang tadinya dia berada di dalam syurga, maka Allah usir dan Allah keluarkan darinya. Ini menerangkan kepada kita jamaah dimuliakan Allah, bisa jadi orang yang kita rendahkan, orang yang kita hinakan, kita justru hancur sebabnya. Atau sebab merendahkannya, sebab menghinakannya. Dan sunnatullah Jalla wa'ala sepanjang masa juga telah menunjukkan hal itu. Betapa banyak orang yang menindas, yang menyombongkan dirinya di atas sebagian manusia, justru dia hancur sehancur-hancurnya sebab orang yang ia tindas, sebab orang yang dia zalimi, sebab orang yang dia rendahkan. Ra'a tinan. Kemudian kata beliau,
فلما بسط له بساط العز عرضت عليه المخلوقات فاستحضر مدعي ونحن نسبح إلى حاكم أنبئوني وقد أخفى الوكيل عنه بينه وعلم فنكسوا رؤوس الدعاوى على صدور الإقرار. Tatkala Allah Jalla wa'ala telah memuliakan Nabi Adam, Allah Jalla wa'ala ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama seluruh makhluk, ya, dan memuliakannya di atas para malaikat. Para malaikat mengatakan, kenapa tidak kami yang lebih dimuliakan daripada Adam? Wa nahnu nusabbihu bihamdik. Karena kami selalu beribadah kepadamu. Karena malaikat punya sifat yang tidak dimiliki oleh manusia, yaitu la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu menjalankan perintah Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Bahkan mereka tidak memiliki sifat futur. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka selalu beribadah, bertasbih kepada Allah siang dan malam dan tidak pernah futur sedetik pun. Nah, maka Allah Jalla wa'ala bertanya kepada mereka, ambiuni, coba kalian beritahukan kepadaku nama-nama seluruh makhluk. Maka mereka pun tawadhu menjawab, la ilmana la illa ma 'allamtana. Tiada ilmu untuk kami kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Kemudian Nabi Adam alaihi salam memberitahukan kepada mereka nama-nama makhluk yang tidak diketahui oleh mereka, maka terlihatlah keutamaan dan kemuliaan Nabi Adam yang telah Allah berikan di atas para malaikat. Karena kemuliaannya para malaikat, mereka mengakui kemuliaan Nabi Adam. Kemudian mereka mau sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah. Bukan semata-mata karena mereka melihat keagungan Nabi Adam dan tanpa perintah dari Allah. Jelas? Atas perintah Allahu Jalla wa'ala. Sementara iblis yang menganggap dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam, khalaqtahu min tin, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia dari tanah liat sementara aku engkau ciptakan dari api. Dan api lebih afdal daripada tanah. Dia buat kaidah sendiri dan dia juga yang menilainya. Iblis, ya, dia buat kaidah, engkau menciptakan aku dari api sementara Adam dari tanah liat. Ana khairum min, aku lebih baik darinya. Dia yang buat kaidah, dia juga yang memberikan penilaian kepada kaidahnya. Siapa yang buat kaidah bahwa yang berasal dari api lebih baik daripada tanah? Dia udah buat kaidah sendiri, dia juga yang menilai kaidahnya sendiri itu. Naam, ana khairum minhu khalaqtani min tin wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Adam dari tanah liat, sementara aku engkau ciptakan dari api. Akhirnya dia enggan untuk menjalankan perintah Allah sujud kepada Nabi Adam sehingga dia dihinakan oleh Allah Jalla wa'ala dan diusir dari syurganya. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kemudian al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, lataif ya Adam law ufiya laka an tilka al-luqmah laqala al-hasidun kaifa fuddila dhu sharahin lam yasbir ala syajarah. Kata al-Imam Ibn Qayyim, seandainya ada yang mengatakan, seandainya dikatakan kepada Adam, engkau dimaafkan atas pelanggaran yang engkau lakukan berupa memakan pohon yang engkau dilarang untuk memakannya di dalam syurga. Seandainya dimaafkan begitu saja tanpa diberikan sanksi, mungkin orang-orang yang hasad, apalagi iblis dan anak keturunannya akan mengatakan, bagaimana mungkin orang yang melakukan pelanggaran yang tidak sabar untuk memakan sebuah pohon di dalam syurga sementara dia telah memiliki nikmat-nikmat yang lainnya menjadi lebih mulia daripada yang lainnya. Nah, maka hikmah Allah Jalla wa'ala menuntut untuk memberikan sanksi kepada Nabi Adam dan banyak hikmah di balik itu. Bahwasanya semulia-mulia seseorang, ya, dia bisa jatuh ke dalam kesalahan dan seandainya dia jatuh ke dalam kesalahan, kemudian dia bertobat, dia bisa meraih kemuliaan yang telah dia miliki sebelumnya, bahkan bisa lebih tinggi kemuliaannya daripada kemuliaan yang telah ia miliki sebelumnya karena taubat yang ia lakukan kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian beliau mengatakan, laula nuzuluka ma tasa'adat su'adaul anfas wala nazalat rasail. Seandainya engkau tidak diturunkan ke bumi, maka sungguh tiada yang naik dari bumi ke atas dari taubat dan amalan-amalan saleh.
Karena Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus salih. Kepada Allah lah kalimat-kalimat yang baik dan amal saleh itu naik. Dan tentunya tidak ada seruan dari Allah Jalla wa Ala, itu hadis qudsi yang mutawatir bahwa Allah Jalla wa Ala mengatakan, hal min mustaghfirin faaghfirulah. Apakah ada yang memohonkan ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Wa hal min sa'ilin fa'atiyah. Adakah yang meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya. Dan tidak ada persyariatan yang selama ini ada di muka bumi ini, seperti persyaratan puasa. Kalau masih di dalam syurga tidak ada persyaratan puasa. Sementara kedudukan orang yang berpuasa, Nabi katakan wala khulufu famis salih, sesungguhnya bau mulutnya orang saleh itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Bukan berarti Anda boleh melepaskan sebebasnya nafas Anda ketika berpuasa di depan orang lain ya. Ini di hari kiamat nanti ya. Atau secara penilaian ya agama ya. Adapun ya, bau mulut ya, Nabi SAW telah mengatakan man akala basalan aw thawman aw qurratan fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Hadis dalam as-sahih. Barang siapa yang telah memakan bawang merah, bawang putih atau kurratan. Kurratan ini Allah alam apa artinya. Yang jelas dia makanan sejenis dedaunan atau sayur yang bau, mungkin bahasa Indonesia kayak pete ya. Apalagi jengkol ya. Maka janganlah dia mendekati masjid kami. Ya, Masya Allah. Padahal imamnya Nabi SAW. Dan satu salat di dalam Masjid Nabawi pahalanya seperti 1000 salat di selainnya kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jangan dia datang ke masjid kami. Karena bau mulutnya itu akan mengganggu orang lain. Dan apabila anak Adam terganggu, maka malaikat pun akan terganggu. Ini menerangkan bahwasanya pentingnya menjaga bau mulut. Ya, bau mulut, bau badan itu bukan tanda zuhud dan kibarnya seseorang di atas sunnah. Bukan berarti semakin senior di atas sunnah semakin bau mulutnya. Ya, demikian juga ibu-ibu. Ya, bukan karena wanita dilarang. Wanita memang dilarang menggunakan parfum yang menyengat dan tercium oleh kaum laki-laki yang bukan mahram baginya ketika dia keluar rumah. Namun bukan berarti dia boleh keluar rumah dengan bau burket. Ya, akhirnya orang, Ustaz, kenapa nih ibu-ibu pengajian yang bertutup-tutup ini badannya kok bau-bau banget? Allah musta'an. Alhamdulillah masih ada parfum yang bisa digunakan untuk deodoran dan tidak menyengat baunya. Ya, larangan keluar dalam keadaan wangi bukan berarti anjuran keluar dalam keadaan bau. Al-muhim jamaah ini dimuliakan Allah, boleh ingin menerangkan kepada kita bahwa turunnya Nabi Adam ke dunia ini melahirkan banyak hikmah dan kebaikan. Bayangkan kalau Nabi Adam alaihissalam masih di dalam surga, maka kita tidak bisa menikmati ibadah-ibadah yang kita nikmati selama ini. Dan ibadah itu adalah sebuah kelezatan. Bagi seorang mukmin, ya, tiada sesuatu yang lebih lezat di dunia ini selain daripada beribadah kepada Sang Pencipta yang ia cintai, Allahu Jalla wa Ala. Kemudian beliau juga mengatakan, ya Adam, dhahikuka fil jannah lak wa bukauka fi dari taklif lana. Wahai Adam, ya, mungkin ini Israiliyat ya yang beliau sebutkan ya. Ini adalah Israiliyat. Tertawanya engkau di dalam surga itu karena untuk dirimu. Karena mendapatkan nikmat. Tidak pernah menangis. Sementara menangisnya engkau di dunia ketika menjalankan syariat-syariatku karena takut kepada aku, itu karena aku. Maka mana yang lebih utama? Menangis karena Allah atau karena kita tertawa karena diri kita? Tentunya menangis karena Allah lebih utama daripada tertawa karena kita bahagia untuk diri sendiri. Nah, makanya para ulama menyebutkan bahwa di antara hal yang bisa menghilangkan kelelahan dari seorang hamba di dalam perjalanan yang menuju Allahu Jalla wa Ala adalah ia membayangkan bahwa dirinya sedang menuju kepada zat yang ia cintai, yang mencintainya. Dan bahwa dia sedang menuju ke tempat yang paling indah, yang paling utama dan tempat yang abadi. Karena orang yang melakukan suatu perjalanan yang melelahkan akan hilang kelelahannya, dan dia akan tetap meneruskan perjalanannya itu tatkala dia ingat
bahwa dia sedang menuju suatu tujuan akhirnya, yang itu adalah tempat yang sangat mulia, yang sangat utama, yang penuh dengan kelezatan, yang akan melupakannya akan berbagai rintangan yang telah ia rasakan di dalam perjalanan menujunya. Logikanya Al-Imam Ibnu Qayyim sebutkan, dan juga selain beliau, sekarang kita lihat orang yang melakukan trekking, ya, goes, touring, atau ya perjalanan-perjalanan lainnya yang begitu berat dan melelahkan. Seketika mereka mengingat akan tujuan mereka, hilanglah kelelahan dan keletihan di dalam perjalanan mereka, ya kan? Ya, baik ketika mereka berangkat, ya, orang yang touring, goes, ya, berlari, berjalan, trekking, ya, dia akan tetap semangat. Kenapa? Dia tahu nanti akan sampai ke puncak. Kita akan sampai ke tujuan ini yang tempatnya sangat indah dan sebagainya. Sehingga kelelahan dan keletihan yang ia rasakan di tengah perjalanannya tidak menghalangi dia untuk meneruskan perjalanannya. Demikian juga ketika mereka mau pulang. Dia merasakan kelelahan dan keletihan yang luar biasa di dalam perjalanannya untuk pulang ke tempat tujuannya. Tetapi kelelahan dan keletihan itu tidak menghalanginya untuk meneruskan perjalanannya. Kenapa? Karena dia tahu tempat yang dia tuju akan menghilangkan kelelahan dan keletihan yang dia rasakan saat ini. Bahkan seketika dia tiba akan terlupakan olehnya semua rintangan dan kelelahan yang pernah ia rasakan di dalam perjalanannya. Dan tidak ada tempat yang lebih utama, yang paling lebih nikmat daripada syurga Allah Jalla wa'ala. Maka ya, seorang mukmin hendaknya selalu dan sesering mungkin mengingat syurga dan neraka. Mengingat keindahan-keindahan yang telah Allah terangkan tentang nikmat-nikmat yang ada di dalam syurga dan sebelumnya dalam barzakh. Karena tatkala dia mengingat itu, maka insya Allah ya, kelelahan dan keletihan yang dia rasakan di dalam perjalanan di dunia ini menuju syurga tidak akan menghentikan dia, tidak akan menghalangi dia atau memutuskan perjalanannya, justru membuat dia semakin semangat dan mempercepat langkahnya agar sampai ke tujuannya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta yaumal qiyamati bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar, fayusbaghu fiha sibghatan fayuqalu lahu hal ra'aita khairan qat wa hal marrat bika ni'matun qat, qala wallahi ya rabbi ma ra'aitu khairan qat wa ma marrat bi ni'matun qat, wa yu'ta bi ashaddi an-nasi bu'san fid dunya min ahli al-jannah, fayusbaghu fiha sibghah fayuqalu lahu hal ra'aita khairan sharran qat wa hal marrat bika bu'satun qat, qala wallahi ya Rabb ma ra'aitu syarran qat wa ma marrat bi bu'satun qat." Nabi SAW memberitakan bahwa di hari kiamat nanti akan didatangkan penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Tetapi dia dari penghuni neraka Allah. Dia pun dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan, kemudian dikatakan kepadanya, "Apakah engkau pernah melihat satu kebaikan? Dan pernahkah engkau mendapatkan satu nikmat?" Allah tidak bertanya tentang 2, 3, 4, 5 nikmat. Dia pun mengatakan, "Aku belum pernah melihat satupun kebaikan dan aku pun belum pernah mendapatkan satupun nikmat." Kata para ulama, bukan karena dia mampu membohongi Allah, tetapi karena dahsyatnya neraka Allah, maka hanya dengan satu kali celupan ke dalamnya bisa membuat orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia ini lupa terhadap seluruh nikmat yang pernah ia dapatkan sebelumnya. Nah, sebaliknya Nabi mengatakan didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia ini. Dan dia dari penduduk syurga Allah. Kesengsaraan dan berbagai musibah yang datang bertubi-tubi menimpanya ketika di dunia tidak membuatnya berpindah dari tauhid ke syirik. Tidak membuatnya bergeser dari sunnah kepada bid'ah. Dan tidak mengubahnya dari orang saleh menjadi orang fasik. Kemudian dia dicelupkan ke dalam syurga sekali celupan. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Pernahkah engkau melihat satu kejelekan? Pernahkah engkau tertimpa satu musibah?" Dia pun menjawab, "Demi Allah wahai Rabbku, aku belum pernah melihat satupun kejelekan. Dan aku belum pernah tertimpa satupun musibah." Hanya dengan satu kali celupan ke dalam syurga membuat orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia lupa akan seluruh kesengsaraan yang pernah ia rasakan. Inilah yang melekat di dalam kalbu mereka orang-orang yang beriman, para nabi dan para rasul, serta para sahabat mereka. Sehingga ketersiksaan dunia yang sedang mereka rasakan seakan tidak terasa bagi mereka tatkala mereka mengingat syurga dan neraka. Bahkan sebagian mereka hanya dengan mendengar kalimat syurga,
maka hilanglah rasa sakit yang mereka rasakan sebelumnya karena penyiksaan yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah Jalla wa'ala bagi mereka. Sebagai contoh jamaah yang dimuliakan Allah, kita tahu sahabat yang mulia Ammar, ayahnya Yasir dan ibunya Sumayyah. Ini 3 sahabat yang berasal bukan dari kabilah yang besar, bukan juga orang kaya. Sehingga mereka kerap kali mendapatkan penyiksaan dari orang-orang musyrik Mekah di fase Mekah. Sehingga suatu ketika mereka ditangkap dan diikat di pohon kurma dan disiksa oleh kaum musyrikin sesuka mereka di pinggir jalan yang mereka lalui. Ketika Nabi SAW melihat mereka berlumuran darah dalam keadaan disiksa, dan saat itu kaum muslimin masih di Mekah masih lemah, belum ada perintah untuk berperang, bahkan masih ada larangan untuk berperang. Nabi cuma mengatakan sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya syurga adalah janji Allah untuk kalian. Maka mereka bertambah semangat dan bertahan untuk tidak mengucapkan kalimat-kalimat kufur yang dipaksakan kepada mereka, meskipun Yasir harus mati dalam keadaan dimutilasi. Dan Sumayyah mati dalam keadaan, mohon maaf, ada pelepah kurma yang tertancap di kemaluannya yang ditancapkan oleh Abu Jahal. Karena enggan mengeluarkan kalimat-kalimat kufur dari mulutnya. Lihat, hanya dengan mendengar kalimat syurga. Demikian juga di dalam perang Uhud. Ada seorang sahabat yang telah menggenggam beberapa butir kurma. Dan di tangannya yang satunya dia memegang pedang yang terhunus. Kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, in qutiltu hahuna fa aina ana?" Wahai Rasulullah, seandainya aku mati terbunuh di perang Uhud ini hari ini, di manakah tempatku nantinya? Begitu Nabi menjawab, fil jannah, di dalam syurga. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, faqatala hatta qutil. Fa'alqa tamaratin kunna fi yadi. Dia pun langsung melepaskan beberapa butir kurma yang telah dia genggam untuk dia makan. Padahal seandainya dia memakannya terlebih dahulu, maka tidak akan menghalangi dia untuk masuk syurga. Tetapi seakan beberapa butir kurma itu akan melambatkan beliau untuk masuk ke dalam syurga. Ketika itu beliau melepaskannya dan langsung berlari ke arah saf musuh. Seakan beliau mengunting kain. Ya, beliau bertempur dan melawan mereka sehingga beliau mati di tengah-tengah mereka. Sekian orang musyrik mati di tangannya dan beliau pun syahid di tangan mereka. Demikian juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW bersabda, lam yatakallam fil mahdi illa thalathah. Tidak ada anak bayi yang berbicara dan dia masih bayi di dalam gendongan ibunya kecuali 3. Di antaranya Nabi sebutkan adalah bayi yang berada di dalam gendongan seorang wanita dari Ashabul Ukhdud. Tatkala dia dipaksa untuk menuhankan raja di masa itu, dia enggan menuhankannya. Dan yang tidak mau menuhankannya akan dilemparkan ke dalam parit yang penuh dengan api yang menyala-nyala. Ketika dia ingin melompat ke parit yang penuh dengan api tersebut, karena dia tidak mau menuhankan raja tersebut, fataqa saat dia sempat berhenti sejenak karena melihat bayi yang masih di dalam gendongannya. Maka seketika Allah berikan karamah kepada bayi tersebut, dia pun bisa berbicara dan mengatakan, iqtahimi isbihri ya ummah fa innaki 'alal haqq. Lompatlah wahai ibuku, karena engkau berada di atas kebenaran, bersabarlah. Nah, dunia ini hanya sementara. Dia pun melompat bersama bayinya dan masuk ke dalam parit yang penuh dengan api yang menyala-nyala tersebut. Nah, demikian juga tukang sihir Fir'aun, setelah mereka bertaubat, mereka diancam oleh Fir'aun. Fir'aun mengatakan kepada mereka, la usallibannakum fi judhu'in nakhli wa la ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa. Aku akan salib kalian. Salib itu dipotong tangan kanan dan tangan kaki kiri, atau tangan kiri dan kaki kanan. Dan kalian akan tahu nanti siapa yang paling tersiksa di antara kalian, di antara kita. Maka mereka mengatakan, innama taqdi fi hadhil hayatid dunya faqdi ma anta qad, innama taqdi hadhil hayatid dunya. Silahkan engkau melakukan apa saja yang engkau inginkan terhadap kami, karena kamu hanya mampu melakukannya ketika di dunia ini. Nah, dan apa yang di sisi Rabb kami, kehidupan akhirat lebih baik untuk kami. Dan engkau tidaklah murka kepada kami kecuali karena kami beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Lihat, ketika mereka mengingat akan akhirat,
hilanglah seketika dari hati mereka rasa takut. Ya, sementara mereka akan disalib sesaat lagi setelah itu. Mereka nggak peduli bahwa mereka akan disalib dan digantungkan di pohon kurma. Yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana di akhirat nanti tempat mereka di dalam surga, bukan di dalam neraka. Kita sekarang sebaliknya. Karena khawatir di dunia ini tidak bisa bahagia, kita rela untuk bisa sengsara di neraka nanti. Khawatir ya, tidak bisa menjadi pengusaha yang hebat tanpa bermain riba. Akhirnya main riba, walaupun ancamannya luar biasa dari Nabi SAW. Nah, sebagian orang tidak tahan, tidak mampu bertahan dan bersabar untuk tidak berzina yang kenikmatannya mungkin hanya hitungan detik atau menit. Dan itu pun akan melahirkan kegundah gulanaan yang berkepanjangan di dunia ini sebelum di akhirat kalau dia tidak bertobat. Sementara azab yang Nabi sebutkan untuk orang yang berzina adalah Allah celupkan mereka ke dalam wajan yang penuh dengan minyak yang mendidih dalam keadaan telanjang bulat dengan orang-orang yang dahulunya mereka pernah berzina dan kemuliaan mereka ditusuk-tusuk dengan besi daripada api neraka. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Maka seorang mukmin itu dia menangis atau dia mendapatkan ujian tetapi dia di jalan Allah Jalla wa Ala itu lebih dia sukai, lebih ia cintai daripada dia tertawa bahagia tetapi bukan di jalan Allah Jalla wa Ala. Nah, dan jamaah yang dimuliakan Allah, semua musibah yang menimpa kita di dunia ini kalau kita menerimanya dengan sabar, ini akan menyempurnakan nikmat kita di akhirat nanti. Sebagaimana kesempurnaan nikmat di dunia ini akan mengurangi daripada nikmat di akhirat nanti. Itu nikmat yang halal, apalagi nikmat yang haram. Dunia yang halal, semakin sempurna kita dapatkan di dunia ini, maka akan semakin mengurangi nikmat di akhirat nanti. Apalagi jika perkara dunia yang kita dapatkan itu sifatnya haram. Nah. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kemudian beliau juga mengatakan, ma dharra man kasarahu izzi idza jabrahu fadli. Apa ruginya orang yang kekuasaanku telah membuatnya menilai dirinya hina dan rendah karena telah bermaksiat apabila keutamaanku kembali memuliakannya. Maknanya, meskipun Adam telah melakukan sebuah kesalahan, yang dengan kesalahan tersebut beliau merasa dirinya telah hina dan rendah. Tetapi setelah itu Allah muliakan beliau kembali dengan Allah memberikan taufik kepada Adam bertobat, kemudian beliau pun diterima taubatnya oleh Allah Jalla wa Ala. Ini juga menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak boleh merendahkan seseorang karena maksiat yang telah ia lakukan dan dia telah bertobat darinya. Bahkan bisa jadi keadaan seseorang setelah bermaksiat dan bertobat itu lebih mulia di sisi Allah sebelum dia melakukan maksiat itu. Nah, apabila maksiat yang ia lakukan dan dia telah bertobat darinya membuatnya semakin merasa dirinya bersalah, menghinakan dirinya di hadapan Allah Jalla wa Ala, membersihkan hatinya dari sifat ujub dan sombong dan membuatnya semakin dekat kepada Allah Jalla wa Ala ketimbang sebelum dia melakukan maksiat itu. Tentunya hati-hati juga dari bisikan syaitan. Ya udah ente maksiat aja dulu. Siapa tahu setelah maksiat ente bertobat dan bisa lebih dekat dengan Allah daripada sekarang. Siapa yang menjamin? Ya, bisa jadi mati di saat melakukan maksiat itu. Dan Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Orang lain udah puluhan kali berzina tapi tidak mati dalam keadaan berzina. Ente berzina perdana justru mati. Orang lain udah puluhan kali berzina tapi sempat bertobat dan mati dalam keadaan sebagai orang yang telah bertobat. Ya, ente ingin mencobanya. Dan itu zina perdana, judol perdana, riba perdana, mati pula lagi. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Capek istiqomah puluhan tahun. Akhirnya karena udah lagi futur, ya. Kalau bahasa anak muda lagi merajuk, ya. Dia merajuk, akhirnya meninggalkan tauhid, meninggalkan sunnah, meninggalkan ketaatan. Dan di saat itu juga malaikat maut mencabut nyawanya. Maka ya Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullah ta'ala mengatakan kullu syai'in takrahul mauta min ajli fatruku. Setiap sesuatu yang kamu tidak mau dimatikan karenanya, tinggalkan segera.
Kalau ini prinsipmu, maka tidak membahayakanmu di mana dan kapan engkau dimatikan oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, walaupun engkau mati dan engkau sedang di Amerika, sedang ziarah muslim, misalkan ya, sedang menjenguk keluarga atau sedang mencari nafkah kemudian mau pulang. Daripada dia mati di Makkah tetapi sedang berangan-angan untuk bermaksiat kepada Allah. Nih, sedang berjalan untuk melakukan maksiat. Dia kata, Salamah bin Dinar, kalau kamu ingin melakukan sesuatu, coba tanyakan kepada dirimu. Apakah kamu mau dimatikan di atas hal itu? Kalau tidak mau, tinggalkan segera. Nah, tinggalkan segera. Nah, kalau ini prinsipmu, la yadhurka mata mit wa aina mit. Kalau ini prinsip engkau di dalam perjalanan menuju Allah Jalla wa'ala, maka tidak akan membahayakan engkau dimanapun engkau mati dan kapanpun engkau mati. Apakah engkau mati terbunuh, mati sebagai orang miskin, mati sebagai orang kaya, mati dalam keadaan dibuli dan sebagainya. Selama engkau tidak mati di atas sesuatu yang menyebabkan engkau su'ul khatimah. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum. Ini juga menerangkan kepada kita bahwasanya seseorang setelah jatuh ke dalam maksiat karena dia sebagai anak Adam, hendaknya dia segera bertobat dan hendaknya keadaan dia setelah bertobat dari maksiat itu semestinya dia lebih merendahkan dirinya di hadapan Allah. Semestinya dia lebih dekat kepada Allah ketimbang sebelum dia menyentuh maksiat itu. Meskipun dia telah bertobat. Nah, kenapa? Karena amalan saleh yang diperbanyak oleh seseorang setelah dia bertobat itu akan memperkuat taubatnya diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Oke, kalau kita buka Al-Quran, ayat-ayat yang berbicara tentang taubat, seringkali setelah Allah menyebutkan dia bertaubat, Allah sebutkan beramal saleh. Seperti ayat di akhir-akhir surat Al-Furqan tadi yang Anda bacakan. Setelah Allah menyebutkan dosa syirik, dosa membunuh, dosa zina, dan Allah ancaman untuk mereka, Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan memperbanyak amal saleh. Jangan setelah bermaksiat kemudian alasan yang penting saya udah bertobat. Nah, bukti jujurnya kita di dalam bertobat dari suatu maksiat yang telah kita lakukan adalah kita memperbanyak amal saleh. Yang kedua, selalu merasa telah berbuat kesalahan. Makanya disebutkan di dalam hadis dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika manusia datang kepada para nabi seluruhnya di padang mahsyar nanti meminta agar mereka memohon kepada Allah menyegerakan hisab mereka. Nabi Adam yang pertama kali didatangi oleh mereka. Apa kata Nabi Adam? Aku tidak mampu untuk memohonkan permohonan kalian ini. Laqad ghadiballahu alayya ghadaban lam yaghdab mithlah. Karena Allah telah murka kepadaku dengan sebuah kemurkaan yang belum pernah Ia murka sebelumnya. Ia melarangku dari satu pohon untuk memakannya. Aku justru memakannya. Kata para ulama, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah atau Ibn Rajab, bayangkan Nabi Adam masih menganggap dirinya bersalah dan masih mengenang satu dosa yang beliau lakukan ribuan bahkan mungkin jutaan tahun sebelumnya, dan Allah pun telah mengumumkan taubat untuknya. Tetapi di padang mahsyar nanti Nabi Adam masih mengingat dosa itu. Beliau masih merasa bersalah dan membuat beliau tidak berani memohonkan kepada Allah permintaan manusia. Makanya kata Ibnu Jauzi, sementara anak Adam sungguh betapa anehnya mereka. Mereka ingin masuk surga dengan lumuran dosa yang ada di tubuh mereka. Mereka ingin masuk surga dan merasa seakan pasti masuk surga dengan ribuan dosa yang telah mereka lakukan dan mereka belum bertobat darinya. Sementara Nabi Adam merasa dirinya tidak pantas memohonkan permohonan yang diminta oleh anak Adam kepadanya di padang mahsyar hanya karena satu dosa yang pernah beliau lakukan. Pada itu dosa beliau lakukan kalau ya dengan jarak yang sangat jauh ketika beliau masih di dalam surga dan padang mahsyar. Hanya Allah yang tahu berapa lamanya, ya kan? Antara Nabi Adam dengan Nuh alaihissalam saja 1000 tahun. Ya. Apalagi jarak antara Nabi Adam melanggar aturan tersebut dengan padang mahsyar. Wallahu alam berapa juta tahun, berapa miliar tahun atau berapa ribu tahun. Tetapi Nabi Adam masih mengingatnya. Kita dosa 1 jam yang lalu udah lupa, saking banyaknya dosa. Ya. Beberapa menit yang lalu melakukan dosa yang luar biasa, kita melupakan seakan kita nggak melakukannya beberapa menit yang lalu. Nah, dengan dosa yang begitu banyak kita tidak merasa bersalah,
tidak membuat kita semakin merendahkan diri di hadapan Allah, dan justru membuat kita seakan kita sudah pasti masuk surga dan pasti selamat dari neraka. Ini di antara hikmah-hikmah di balik apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, dan di antara faedah juga yang dapat kita ambil dari uraian Al-Imam Ibnu Qayyim tentang keadaan iblis dan Adam adalah bahwasanya iblis tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan anak keturunan Adam dari jalan Allah yang lurus. Dan itulah misi terbesarnya di muka bumi ini. Dan dia telah bersumpah di hadapan Allah sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Di antara firman Allah di dalam surat Al-A'raf, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim thumma la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan menyelewengkan mereka dari jalanmu yang lurus. Aku akan mendatangi mereka dari depan mereka, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Sehingga kebanyakan mereka menyimpang, tidak bersyukur di atas agamamu, tidak bersyukur kepadamu. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, tidak adalah seorang mukmin menghadapi perintah dari Al-Quran dan As-Sunnah kecuali syaitan akan datang berusaha menghalangi hamba itu mengerjakan perintah itu. Kalau dia melihat tidak sukses membuat hamba itu meninggalkan perintah itu, karena hamba itu melakukannya, dia akan berusaha membuat hamba itu untuk ekstrem, ghulu dan berlebih-lebihan dalam melaksanakan perintah itu, sehingga jatuh ke dalam bid'ah. Dilihat ini orang semangat banget beribadah. Tadi udah digoda untuk tidak beribadah, gagal. Tetap mampu beribadah, maka dia akan berupaya agar hamba itu jatuh ke dalam ghulu di dalam beribadah. Gulu di dalam menjalankan suatu perintah. Demikian juga tidak ada suatu larangan dari Allah dan Rasulnya kecuali iblis dan bala tentaranya akan berupaya agar anak Adam ini melanggar larangan itu. Kalau tidak berhasil, maka dia akan berusaha membuat mereka ekstrem di dalam meninggalkan sesuatu sehingga yang halal pun mereka haramkan. Nah, seperti sebagian orang melakukan semangat berpuasa ya, sampai-sampai melakukan puasa muti 40 hari berturut-turut. Pada Aisyah radhiyallahu anha mengatakan mastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shiyam syahrin ila Ramadan. Di dalam Bukhari dan Muslim. Nabi tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Wa ma ra'aitu aktsara minhu shiyaman illa fi Sya'ban. Kana yasumuhu kullahu illa qalila. Dan aku belum pernah melihat Nabi pernah berpuasa sunnah lebih banyak daripada puasa sunnah yang beliau lakukan di bulan Sya'ban. Beliau melakukannya hampir 1 bulan penuh. Tetapi Nabi tidak pernah berpuasa lebih dari 1 bulan. Ya, bahkan tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh 29 hari atau 30 hari kecuali Ramadan. Tetapi di dalam tarekat Sufi ada tarekat puasa 40 hari berturut-turut yang dinamakan oleh sebagian mereka puasa muti. Tipu daya syaitan. Nah, di dalam ayat yang lain syaitan mengatakan fabi'izzatika la'aghwiyannahum ajma'in ila ibadaka minhumul mukhlasin. Dengan keperkasaanmu ya Rabb, aku akan sesatkan seluruh hambamu dari jalanmu yang lurus, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas dari mereka. Ketauhidan, keikhlasan yang ada di hati seseorang ini merupakan penghalang utama untuk iblis dan bala tentara yang menyelewengkan dan menyesatkan kita dari jalan Allah Jalla wa'ala yang lurus. Juga jamaah ini dimulakan Allah, sekuat-kuatnya syaitan di dalam mengganggu dan menggoda kita, tetapi apabila kita bertawakal kepada Allah, dia tidak akan mampu mengganggu kita. Maka Allah mengatakan, Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun. Sesungguhnya hamba-hambaku, siapa hamba Allah? Buka beberapa ayat terakhir dari surat Ar-Rahman, Al-Furqan. Ya, dari mulai firman Allah wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا sehingga akhir ayat. Allah mengatakan sesungguhnya hamba-hambaku kamu tidak punya kuasa untuk mengganggu mereka. Nah, kamu hanya mampu mengganggu orang-orang yang taat dan patuh kepadamu. Semakin seorang patuh kepada syaitan, maka dia akan semakin lemah di depan syaitan.
Dan syaitan akan semakin berkuasa untuk menggoda dan menyesatkannya dari jalan Allah yang lurus. Sebagaimana sebaliknya, semakin seseorang mengingkar kepada syaitan, melanggar tipu daya ajakan syaitan, bermaksiat kepada syaitan, maka syaitan akan semakin lemah di depannya. Dan dia akan semakin kuat di depan syaitan. Oleh karenanya ketika manusia telah divonis masuk surga dan masuk neraka, apa kata Allah di dalam surat Ibrahim? Iblis akan menyampaikan khutbahnya. Dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mendengarkan khutbah iblis ini kecuali dari surat Ibrahim. Kecuali dari surat Ibrahim. Jangan sampai antum berangan-angan untuk bisa mendengarkan khutbah iblis ini langsung dari iblis. Karena khutbah dia ini hanya didengar oleh orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka. Cukuplah surat Ibrahim yang menceritakan kepada kita akan khutbah iblis kepada pengikutnya di hari kiamat nanti. Allah mengatakan wa qala syaitanu lamma qudiya al-amru inna Allah wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusukum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Tatkala manusia telah dimasukkan ke dalam surga dan yang ke neraka dimasukkan ke dalam neraka, maka syaitan berkhutbah mengatakan, sesungguhnya Allah berjanji untuk kalian dan aku berjanji untuk kalian. Allah memenuhi janjinya, sedangkan aku menyelisih janjiku. Ya. Allah berjanji untuk orang yang beriman dan amal saleh dengan surganya, dengan balasannya, dan Allah penuhi janjinya itu. Ya. Sedangkan syaitan berjanji dan dia tidak memenuhi janjinya. Karena dia nggak bisa punya apa, dia nggak bisa berkuasa. Syaitan tidak bisa membuat orang yang kaya menjadi miskin, yang miskin menjadi kaya. Tetapi kan dia iming-imingi, ambil ribalah biar usaha kamu berkembang. Kalau nggak ada riba macam mana, bagaimana kamu akan menjadi pengusaha yang hebat dan sebagainya. Ya. Atau sebagian wanita ya digoda oleh iblis dan bala tentaranya, kalau kamu tutupan-tutupan seperti itu gimana mau laku, orang kan nggak tahu kamu itu cantik manis loh, kamu bakal single senior sampai mati kalau begini katanya. Coba bukain dikit ya, coba sering-sering ya aktif di medsos biar buaya darat pada mendekat. Ya, padahal syaitan itu tidak bisa membuat si jomblo menikah, si single parent mendapatkan suami. Dia tidak bisa membuat orang miskin menjadi kaya, orang kaya menjadi miskin, orang mulia menjadi hina, orang hina menjadi mulia. Dia nggak bisa membuat orang yang sakit menjadi sembuh, orang yang sehat menjadi jatuh sakit. Apalagi menyelamatkan manusia dari azab Allah. Dia mengatakan aku hanya bisa mengiming-iming ke kalian. Aku hanya bisa berjanji menipu kalian dan aku tidak bisa memenuhinya. Fa akhlaftukum wa ma kana la'alaikum min sultani illa da'autukum fastajabtum li. Aku enggak punya kuasa terhadap kalian. Enggak punya kuasa. Aku cuma menyeru, cuma mengajak, salah kalian sendiri. Kenapa kalian ikuti? Akhirnya kita sama-sama dalam neraka sekarang. Ma ana bimusrikhukum wa ma antum bimusrikhi. Hari ini aku tidak bisa mengeluarkan kalian dari neraka dan kalian juga enggak bisa mengeluarkan aku dari neraka. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Janganlah kalian mencela diriku. Iblis aja memohon kepada fan beratnya, kepada followernya agar tidak mencelanya. Wa lumu anfusakum. Tetapi celalah diri-diri kalian sendiri yang melanggar agama Allah, yang bermaksiat kepadanya. Sungguh menyedihkan betapa sedihnya para fan, para follower ya di hadapan idolanya. Tatkala idolanya justru mencela mereka, menyalah-nyalahkan mereka dan berlepas diri dari mereka, padahal mereka mati-matian karena idolanya itu. Nah, semoga kita tidak termasuk dari orang-orang yang mendengarkan khutbah iblis ini langsung dari iblis. Karena khutbahnya ini berada di dalam neraka. Ya, cukuplah kita mendengarnya dari Al-Qur'anul Karim. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Waktu sudah jam 11, pukul 11 lewat 30. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sepertinya tidak ada ya. Atau kita kasih untuk ibu-ibu aja ya. Bapak-bapak kemudahan nanya sama Ustaz. Ibu ada pertanyaan Bu? Enggak ada, alhamdulillah. Oh ada. Mana Bu?
Bang, minta tolong. Jazakallah khair. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tanda kenikmatan yang Allah segerakan di dunia ini? Korelasi dengan kita akan merasakan kenikmatan di dunia sebelum mendapatkan kenikmatan di akhirat. Jazakallah khair. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, tiada nikmat yang lebih besar di dunia ini daripada nikmat al-Islam dan nikmat as-sunnah. Ya, secara umum nikmat terbagi menjadi dua. Nikmat dunia dan nikmat agama. Ya. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkannya sebagai nikmat yang mutlaqah. Beliau menyebutkan inilah dua nikmat yang lebih baik daripada dunia beserta isinya dan kita diperintahkan untuk berbangga dan bergembira dengannya. Beliau berdalil dengan firman Allah di dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka gembira. Yang demikian itu lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Kata ulama salaf, yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini adalah hal Islam dan as-sunnah. Dan secara umum para ulama mengatakan nikmat terbesar di dalam dunia ini adalah at-taladzuz, merasa lezat tatkala beribadah kepada Allah, dan itulah yang dinamakan sebagai syurga di dunia ini. Maka sebagian ulama mengatakan seperti Al-Imam Ibnu Qayyim atau Imam Ibnu Taimiyah, "Inna fid dunya jannah man lam yadkhula fala yadkhula jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada sebuah syurga. Barang siapa yang tidak mampu memasukinya, maka dia tidak akan mampu memasuki syurga di akhirat nanti, yaitu at-taladzuz bi ni'matil bi ibadatillah, merasa lezat di saat sedang beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Yang kedua adalah nikmat dunia. Semua bentuk pernak-pernik dunia yang kita miliki, rumah, kesehatan dan sebagainya, itu adalah nikmat. Dan nikmat dunia bukan sebagai pertanda cinta atau bencinya Allah. Bahkan nikmat dunia yang kita dapatkan, mobil, rumah, walaupun dengan cara yang halal, itu semuanya akan dihisab oleh Allah. Tsumma latus'aluna yauma idzin anin na'im. Ini ayat dibacakan oleh Nabi tahu kapan dan kepada siapa? Kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma setelah menyantap hidangan kambing bakar dan susu kambing di rumah seorang Ansar di larut malam tatkala Nabi dan mereka berdua datang bertamu karena kelaparan yang luar biasa. Dalam Sahih Bukhari disebutkan suatu ketika Nabi SAW keluar dari rumahnya di malam hari, di pertengahan malam hari, di saat keumuman manusia, tidak ada yang di luar rumah. Terlihatlah oleh Nabi kita Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma di depan rumah mereka. Maka Nabi mengatakan, "Ma akhrajakum hadhihi sa'ah?" Apa yang mengeluarkan kalian dari rumah kalian di jam yang seperti ini? Maka karena mereka mengetahui Nabi SAW adalah seorang yang sangat setia kepada para sahabatnya, bahkan terkadang lebih mengutamakan para sahabatnya daripada diri beliau dalam urusan dunia. Maka mereka menjawab, "Ma akhrajannal ju'." Kami keluar karena lapar. Laparlah yang telah membuat kami keluar. Tentunya laparnya mereka para sahabat dengan kita itu berbeda ya. Kita keluar dari rumah karena lapar, jam 9 malam laparnya. Padahal antara maghrib dan isya udah makan bakso 2 porsi. Ya, udah makan nasi goreng 1 piring pada isya. Jam 11 malam keluar, ngapain? Lapar banget. Tentunya tidak demikian ya. Ya, keumuman orang Arab itu makan itu cuma 2 kali. Apalagi di masa Nabi SAW, keumuman para sahabat masih berada di dalam kesederhanaan dan kemiskinan. Mendengar jawaban mereka tersebut, maka Nabi pun mengatakan, mereka mungkin mengira akan diajak ke rumah Nabi, ada makanan di dalam rumah Nabi, paling tidak bisalah menghilangkan kelaparan yang sedang menimpa mereka. Nabi pun menjawab, "Ma akhrajani ila ma akhrajakuma." Sungguh tiada mengeluarkan aku dari rumahku di jam yang seperti ini kecuali apa yang telah mengeluarkan kalian. Maksudnya apa? Sama-sama lapar. Ya, akhirnya Nabi mengajak mereka berdua bertamu ke rumah seorang sahabat Ansar yang dikenal punya kemudahan dan dermawan. Karena memang ada orang-orang seperti itu jamaah. Kita enggak merasa malu untuk minta tolong kepada dia karena kemuliaan akhlak dia, kedermawanannya.
Tapi ada orang-orang dia walaupun kaya, kita jangankan meminta, dia tawarkan, dia undang pun makan ke rumahnya, kita masih mikir 1000 kali. Kalau bukan darurat nggak mau datang mungkin. Ya, ya. Nabi pun singkat ceritanya, Nabi dijamu dengan kambing dan susu kambing. Setelah selesai Nabi dan Abu Bakar serta Umar radhiyallahu anhuma menyantapnya, Nabi pun membacakan ayat ini kepada mereka. Tsumma la tus'aluna yauma idzin anin na'im. Padahal yang mereka makan kita yakin 100% halal. Sebutir debu pun tidak ada syubhat di situ. Hartanya seorang sahabat Nabi. Yang ikut makan adalah Nabi SAW. Dalam keadaan lapar berat. Dan yang memakannya juga adalah Abu Bakar dan Umar. Kalau kita habis kenyang mungkin langsung rebahan, ya kan? Minimal mungkin sebagian orang kalau ibu-ibu kalau lagi kenyang ya langsung nonton drakor. Ya, yang paling keras tawanya biasanya itu yang suka nonton drakor. Enggak ya? Mungkin kalau laki-laki ya langsung nonton YouTube dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik ya. Minimal melakukan hal yang mubah ya kan? Minimal ya kan? Kalau bukan yang makruh ada yang haram. Tapi para sahabat kan insya Allah nggak demikian. Tetapi Nabi masih utarakan kepada mereka firman ini. Tsumma la tus'aluna yauma idzin anin na'im. Sehingga Abu Bakar mengatakan seakan aku ingin memasukkan jariku ke dalam mulutku agar bisa mengeluarkan makanan yang telah masuk ke dalam perutku tadi, karena aku khawatir seandainya Allah menanyakannya kepadaku dan aku tidak mampu mempertanggungjawabkannya. Nah, kalau hari ini ikhwan setelah makan ada ustadz membacakan ayat ini auto kedepannya itu ustadz nggak bakal diundang lagi makan bareng. Ya, saklek banget nih ustadz ya. Allahul musta'an. Padahal bukan saklek, karena hati kita yang terlalu kotor sehingga terlalu berat mendengarkan nasihat. Kita lebih suka banyak tertawa daripada banyak menangis. Padahal Allah berfirman, "Faliyabku katsira waliyadhaku qalila waliyabku katsira." Kaum mukminin itu sepantasnya mereka banyak menangis, sedikit tertawa dan banyak menangis. Tapi kita sebaliknya, kita maunya banyak tertawa dan sedikit menangis. Nah, baik, ini jawabannya. Dan juga untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin ada ucapan indah dari Salamah bin Dinar Abu Hazim yang dinukilkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Beliau berbicara tentang nikmat dunia. Kata beliau, kullu ni'mati la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat dunia yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka dia malapetaka yang Allah timpakan kepadamu. Dalam bahasa lain istidraj, bukan nikmat. Ya, coba kita lihat apakah dengan bertambah omset bisnis, bertambah harta, bertambah aset, bertambah jabatan membuat kita bertambah dekat dengan Allah? Kalau iya berarti itu nikmat, dan nikmat tetap akan dipertanggungjawabkan. Kalau justru membuat kita semakin jauh dari Allah, semakin suami anti bertambah jabatannya, justru semakin banyak aturan Allah yang dia langgar. Ya, semakin tinggi jabatannya, semakin sering dia membawa uang haram, uang panas ke rumah. Sebagian orang nggak mau menamakan uang haram, maunya menamakan cuma uang panas. Dan pembagian ini tidak ada dalam kitab-kitab fikih. Ya, yang ada dalam Quran, Sunnah, halal, haram, syubhat. Sebagian orang ada istilah baru, uang panas sudah. Ya, tinggal lihat apakah dengan suami ibu bertambah jabatannya membuat dia semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh. Kalau membuatnya semakin jauh berarti itu malah petaka yang Allah timpakan di dunia ini sebelum adab di akhirat nanti. Tapi kalau membuat semakin dekat kepada Allah, maka itu nikmat, dan nikmat akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, yang halalnya akan dihisab, yang haramnya akan diadab. Ustadz, boleh nggak berzikir di dalam kolam renang? Khusus akhwat, Masya Allah. Betapa semangatnya sebagian akhwat kita dalam beribadah kepada Allah. Dan ini tanda taufiknya Allah Jalla wa'ala. Karena ketika seorang sahabat datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'il Islam qad kathurat alaina fahal min babin natamassaku bihi jami'. Wahai Rasulullah, sesungguhnya isi syariat ini sangat banyak. Ada salat wajib, puasa, salat sunnah, puasa wajib, dan sebagainya. Adakah suatu ibadah yang apabila kami mengerjakannya akan membantu kami untuk menjalankan isi syariat ini? Tanya sebagian sahabat, maka Nabi mengatakan, wala yazalu lisanuka rutban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah Jalla wa Ala. Dan Aisyah mengatakan tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi jami'i ahwalih. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah dalam semua kondisinya. Nah, bagaimana kalau belum sedang di toilet? Maka kata para ulama, boleh berzikir dengan hatinya. Berzikir dengan hatinya. Nah,
Setiap sebelum salat qabliyah, bolehkah? Ya bisa ya sambil renang astaghfirullah la ilaha illallah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, daripada diam enggak jelas ya. Nah, astaghfirullah la ilaha illallah la haula wa, karena kolam renang bukan tempat yang terlarang kita berzikir. Bahkan sebagian ulama salaf seperti Imam A'mash, kalau beliau sedang di toilet buang hajat, apa yang beliau lakukan supaya enggak terbuang waktunya? Beliau meminta anak perempuannya yang di luar toilet untuk membacakan hadis Nabi dengan suara yang sangat keras, agar waktunya enggak mau kebuang. Padahal cuma sebentar di toilet kan? Iya, lah sekarang orang malah di toilet lama-lamaan, ngerokok di toilet. Bahkan rasa rokok ketika di toilet itu lebih nikmat daripada di luar toilet bagi sebagian orang. Ya, begitu mereka ingin menjaga waktu mereka, nggak mau kebuang waktunya, sehingga meminta anaknya dari luar toilet berteriak dengan suara yang keras membaca hadis Nabi SAW, dan beliau dari dalam toilet bisa mendengarnya. Nah, demikian juga ketika sedang renang ya. Dan nasihat kami untuk kaum wanita ketika renang untuk benar-benar ya seleksi terhadap lingkungan kolam renang. Oh ya, terkadang sebagian manusia jahat, nggak amanah. Walaupun dia katakan ini jam perempuan, nggak ada kaum laki-laki, tetapi mereka pasang CCTV. Kita berada di sebuah zaman di mana kejujuran itu telah tiada dari hati keumuman manusia. Ya, hawa nafsu mereka telah menghilangkan rasa takut mereka kepada Allah dari hati mereka. Dan banyak kejadian. Ya, mungkin ya harus betul-betul diperhatikan. Nah, kecuali rumah jamaah pengajian yang disewakan, ada beberapa jamaah lihat kolam renang ya dikomersialkan. Ya, untuk ikhwah dan akhwat, untuk khususnya untuk kaum akhwat, dan aman, tidak ada CCTV-nya. Ya, kalau ada CCTV-nya hati-hatilah. Ingat, Syekh Mubil mengatakan salamatul qalbi la ya'diluha syai'. Keselamatan hati itu adalah sesuatu yang tiada tara, nikmat yang tiada tara. Setiap sebelum qabliyah, bolehkah dibiasakan salat wudu dengan membaca surat-surat yang yang sama setelah Al-Fatihah. Nah, ya, salat 2 rakaat setelah wudu ini tanpa dibatasi waktu, walaupun di waktu terlarang juga boleh, karena dia termasuk salat dawatul asbab. Ya. Dalil tentang hal ini saya kira sudah dimaklumi ya, makanya tidak ditanya kali tentang dalilnya. Tentang penggunaan surat, maka tidak ada ketentuan surat apapun. Maka berlaku keumuman firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Dalam hadis Utsman bin Affan riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza thumma yusalli rak'atain la yuhaditsu fi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar min dhanbi. Barang siapa yang wudu'nya seperti wudu'ku ini, kemudian dia salat 2 rakaat dan khusyuk di dalamnya, maka akan Allah ampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Nah, bagaimana cara tata laksana salat qabliyah? Di sini qalbiyah tulisannya. Qalbiyah artinya hati. Qalbiyah hati. Qabliyah mungkin maksudnya ya, yang 4 rakaat langsung 4 rakaat atau 2 rakaat. Sepakat ulama boleh dilakukan dengan 3 cara. Cuma khilaf di antara mereka dari 3 cara itu manakah yang lebih afdal. Cara yang pertama 2 rakaat kemudian salam kemudian 2 rakaat lagi. Ya. Yang kedua 4 rakaat dengan 1 tasyahud. Dan ini juga datang dari Ali bin Abi Thalib tentang salat 4 rakaat antara adzan dan iqamah salat asar, yang bukan rawatib. Atau yang ketiga seperti melakukan salat zuhur dan asar, tidak ada bedanya. Ketiga-tiga ini boleh, namun manakah yang lebih afdal? Wallahu a'lam bishawab. Yang lebih afdal menurut yang ana pahami dari pendapat para ulama ya adalah yang pertama, 2-2. Karena hukum asal salat sunnah itu 2-2. Makanya Nabi mengatakan tentang salat malam, salatul laili masna. Salat malam itu 2-2. Datang riwayat menambahkan dan salat di siang hari. Namun penambahan kalimat siang hari itu dhaif. Tetapi dipahami dari hadis Nabi, salat malam 2-2 berarti salat siang juga demikian. Yang kedua, dengan 2 rakaat dia lebih banyak berdoa. Karena tasyahudnya akan 2 kali dan salamnya juga ada 4 kali. Sesuatu yang lebih banyak hukum asalnya lebih afdal daripada yang sedikit selama ada dalil yang menunjukkannya, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab, wal ilmu indallah. Bagaimana ketika anak menikah
tidak memanggil kedua orang tuanya padahal kedua orang tuanya masih hidup, apakah pernikahannya tersebut sah? Apabila dia anak perempuan dan tidak menggunakan wali, maka tidak sah. Karena Nabi SAW mengatakan la nikah illa biwali. Tidak sah nikah tanpa wali. Nasihat yang hendaknya dinikahkan ulang. Nah, ini lebih hati-hati. Nah, dan tidak boleh berpindah dari satu wali yang lebih dekat kepada wali yang lebih jauh, kecuali wali yang lebih dekat punya uzur. Nah, tetapi apabila yang dimaksud adalah anak laki-laki, maka pernikahannya sah. Karena anak laki-laki nggak harus punya wali. Namun anak yang seperti ini dikhawatirkan rumah tangga yang tidak ada yang bahagia. Bagaimana akan bahagia rumah tangganya? Dia membuka rumah tangganya dengan kedurhakaan kepada kedua orang tuanya. Dan Nabi mengatakan tidak ada dosa yang lebih cepat dan kontan dibalas di dunia sebelum di akhirat selain daripada kedurhakaan seorang anak kepada kedua orang tuanya dan kezaliman. Dan banyak ayat dan hadis yang menerangkan bahwa anak yang durhaka nggak akan pernah bahagia hidupnya. Sebagaimana Nabi menyebutkan orang yang berbakti sama orang tuanya akan dibentangkan rezekinya, akan dibukakan pintu-pintu kebaikan. Berarti pemahaman sebaliknya, kalau dia durhaka sama orang tuanya akan tertutup pintu-pintu kebaikan untuknya. Nah. Assalamualaikum Pak Ustadz, afwan saya mohon bantuan doa dari Pak Ustadz dan jamaah di sini untuk proses operasi saudara saya hari ini jam 3 sore ini. Beliau akan menjalani operasi di kepalanya karena ada benjolan sebesar bola pingpong. Mohon doanya agar proses operasi nanti bisa berjalan dengan lancar dan beliau bisa sehat kembali. Nama saudara saya Ibu Istiqamah. Masya Allah. Namanya aja istiqamah. Semoga istiqamah sampai akhir hayat. Usia 54 tahun. Ya, kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha dengan sifat-sifat yang maha tinggi dan dengan namanya yang paling agung, ya apabila Allah Jalla wa'ala diminta dengannya maka Allah akan mengabulkan permohonan hambanya. Allahumma la ilaha illa ant subhanak inna kunna minadh zalimin fashfi amanataka istiqamah shifaan ajilan wa kamila. Ya Allah Jalla wa'ala, dengan namamu yang maha indah dan sifat-sifatmu yang maha tinggi, la ilaha illa ant, tiada sesembahan yang berhak ibadah kecuali engkau, maha suci engkau, kami ini adalah hamba-hambamu yang penuh dengan kezaliman, berikanlah kesembuhan yang sempurna dan segera untuk hambamu Ibu Istiqamah dengan kesembuhan yang segera dan sempurna, amin ya rabbal alamin. Dan semoga penyakit yang beliau rasakan ini dapat menghapuskan dosa dan mengangkat derajat beliau, dan semoga Allah Jalla wa'ala berikan keikhlasan, kesabaran dan ketulusan untuk anggota keluarga beliau. Dan kami ingatkan bahwasanya Allah berfirman, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah tiada yang menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tulis di dalam Lauhul Mahfuz. Telah Allah tulis beliau kapan sakit, kapan sembuh, kapan meninggal, demikian juga yang lainnya. Semenjak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kewajiban kita hanya berikhtiar dengan hati yang selalu bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala dan selalu optimis dan berbaik sangka kepada Allah bahwa apa yang Allah putuskan itu yang terbaik dan penuh hikmah di baliknya. Baik, saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya mohon maaf, dan sebelumnya mohon maaf lagi ya, hari ini anak terlambat. Qadarullah ada kecelakaan di tol. Dan semoga Allah Jalla wa'ala membalas kesetiaan antum dan antuna semua, menunggu ana dengan syurga di sisinya dan sesuatu yang lebih baik di sisinya, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang saling cinta mencintai karenanya, kita berkumpul karenanya dan berpisah karenanya, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.